Hasto yang ditangkap, kenapa Jokowi yang salah guys? Pengalihan isu lah. Kenapa? Kita bahas. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya akan mengajak kepada kita semua untuk mari rame-rame kita perlihatkan betapa isu yang berkaitan dengan Pak Hasto yang saat ini digeledah rumahnya, dia yang akan ditangkap, dia yang tersangka. Tapi tetap saja teman-teman elit PDIP menggambarkan bahwa ini adalah pengalihan isu dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi berdasarkan penilaian OCCRP. Padahal hal ini pun sudah dibantah, OCCRP juga sudah mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi tidak ada bukti dan data yang berkaitan dengan tindakan korupsi beliau. Dan bahkan OCCRP juga menegaskan bahwa hanya menerima email dari sebagian orang yang memberikan masukan tentang siapakah pemimpin-pemimpin terkorup yang ada di dunia ini. Nah guys, tanpa berlama-lama ya, saya mau mengajak kepada kita semua untuk ayo kita perhatikan baik-baik bagaimana kemudian ekspresi Pak Jokowi ketika ditanya oleh wartawan, benarkah ini adalah bagian dari skenarionya Pak Jokowi untuk penangkapan atau penggeledahan di rumahnya Pak Hasto, dan bagaimana juga juru bicara PDIP Mas Guntur Romli yang menyebutkan ini pengalihan isu gitu. Nah terakhir kita akan dengarkan bersama tausiah politik yang akan disampaikan oleh Bang Ade Armando. Seperti biasa, beliau selalu punya gagasan yang luar biasa dan argumentatif ketika menyampaikan pendapatnya. Oke guys, langsung saja kita ke Guntur Romli dulu nih. Kenapa kemudian PDIP menganggap bahwa penggeledahan rumah Hasto ini adalah pengalihan isu? Ini ya guys. Merupakan upaya pengalihan isu dari pengumuman OCCRP Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi oleh KPK merupakan upaya pengalihan isu dari pengumuman OCCRP. Kan jelas kan? PDIP menganggap bahwa isu OCCRP itu yang seharusnya dimainkan oleh KPK agar menjadikan bahan untuk menangkap Jokowi, sementara justru KPK melakukan penggeledahan kepada Hasto di rumahnya, itu adalah pengalihan isu. Padahal apa hubungannya OCCRP dengan Pak Jokowi? Aduh. Yang menempatkan Jokowi sebagai orang terkorup. Yang menempatkan Jokowi sebagai orang yang terkorup. Nah ini Mas Guntur, kenapa sih kok sampai begitu cara berpikirnya? Sudah jelas-jelas yang diumumkan adalah Bashar al-Assad ya. Bashar al-Assad yang merupakan pemimpin di Suriah, itu yang paling terkorup. Sementara Pak Jokowi itu cuma nominator. Nominator ini pun itu dimasukin oleh kelompok-kelompok yang memang anti Jokowi. Kan cuma tinggal di email, bukan OCCRP yang datang ke Indonesia. Jadi benar-benar teman-teman PDIP ini melalui Mas Guntur sangat tendensius. Dan kami menganggap bahwa ini adalah polarisasi yang dibangun hanya untuk kemudian mengalihkan isu bahkan. Dunia tahun 2024. Iya. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Jokowi sangat terganggu, sangat marah atas pengumuman OCCRP tersebut, sehingga menggerakkan segala cara untuk menutupi berita dan opini tersebut. Iya. Dan juga ada portal media yang menurut informasi yang kami dengar ditekan untuk menghapus berita pertamanya soal pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah orang terkorup sedunia. Aduh Mas, ini senior saya sebenarnya di NU. Tapi nggak apa-apa Mas, asik aja. Kita juga senang sampean punya cara berpikir yang menurutku cukup berani dan ya mewarnailah perpolitikan di Indonesia. Tahun 2024. Dan juga pengerahan buzzer di media sosial yang mendiskreditkan OCCRP, sekaligus pihak-pihak yang ingin pengumuman OCCRP itu ditindaklanjuti oleh penegak hukum agar bisa memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya. Apalagi pada saat yang bersama. Padahal Mas Guntur ini waktu beliau nyalek ya, waktu nyalek ini kan belum lama ya, di 2024 kemarin juga. Ya beliau itu menggunakan fotonya Pak Jokowi untuk kemudian
dijadikan sebagai propaganda atau kampanye untuk kepentingan mendulang suara. Tapi sayang sekali beliau nggak jadi ya. Oke guys. Ada sejumlah aktivis, sejumlah organisasi LSM yang mendatangi kantor KPK saat ini Iya. untuk meminta KPK Iya. menindaklanjuti laporan OCCRP itu sehingga Nah ini juga teman-teman aktivis 98, Mas Ray Rangkuti dan lain-lainnya. Ini lagi pada menuju ke KPK untuk melaporkan ke Pak Jokowi ya. Dan ternyata data yang paling dipakai itu adalah berkaitan dengan laporan OCCRP gitu. Sebenarnya mereka ini senior-senior saya. Saya senang diskusi sama mereka. Tapi waktu itu diskusi soal isu-isu demokrasi, politik, dan juga berkaitan dengan kebangsaan dan keagamaan. Tapi dalam konteks bagaimana kemudian propaganda antar golongan dari PDIP melawan Jokowi, saya mulai kehilangan simpati karena sejujurnya banyak yang tidak berimbang. Bahwa Pak Jokowi ada hal yang perlu kita kritik bersama, ayo. Bahwa Pak Jokowi ada hal yang perlu kita evaluasi bersama, mesti. Tapi ada hal yang menurut saya sudah terlalu jauh teman-teman menghajar Pak Jokowi guys. Oke, kita lanjut. bisa memeriksa dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Jadi penggeledahan rumah Mas Hasto merupakan upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah orang terkorup sedunia tahun 2024. Demikian, terima kasih. Oke guys, ya penggeledahan ini kita lihat ya beritanya sedikit. Nah itu tuh, ini penggeledahannya. Oke, tapi kita langsung ke Pak Jokowi ya. Bagaimana ekspresi Pak Jokowi ketika kemudian dinilai sebagai sebagai orang yang mesti bertanggung jawab ya, orang yang dianggap melakukan pengalihan isu yang memerintahkan elemen-elemen tertentu termasuk mungkin KPK guys ya. Oke, langsung saja kita ikuti ini guys. Ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PDI Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI. Apa yang dimaksud dengan politisasi KPK ya? Maksudnya sekuat apa Pak Jokowi sehingga bisa mengintervensi KPK gitu? Oke, sebutlah bahwa mungkin mereka menyebutkan ada beberapa pimpinan KPK yang merupakan rekomendasi atau bagian dari orangnya Pak Jokowi. Tapi apakah kemudian mereka akan melakukan balas budi hanya karena kepentingannya Pak Jokowi untuk menangkap orang? Ya kalau Pak Hasto nggak bersalah, Pak Hasto nggak punya pelanggaran, ya ngapain mau diurusin, kan gitu logikanya guys. Oke, kita lanjut. Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Beliau lagi capek-capeknya bertemu dengan orang biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya lembaga non pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada penggeledahan. Ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya ditanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. Pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Iya. Nggak ada, itu proses hukum biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Kalau melihat mimik wajahnya Pak Jokowi agak kesal juga ini guys. Oke Pak Jokowi, banyak yang mendukung Anda. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Jadi memang beliau sudah pernah dilaporkan ke KPK, beliau
dituduh punya penggelapan harta. Ini gimana ya sampai sejauh ini cara bertindak sahabat-sahabat kita ini, guys. Oke guys, nah sekarang saya mau mengajak Anda semua untuk kita sama-sama mendengarkan tausiah ini dari Mas Ade Armando. Saya selalu suka dengan pandangan argumentatif beliau. Kita langsung saja dengarkan ini dia, bahwa beliau dalam satu monolognya di Cokro TV, saya percaya Hasto bersalah dalam kasus penyuapan KPK. Kita langsung nonton saja. Dan ingat ya, ini hanya khusus orang-orang yang punya logika, guys. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Hampir pasti Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu bersalah dalam kasus penyuapan oleh Harun Masiku. Saya tentu saja mungkin salah sih, tapi dari informasi yang saya miliki, Hasto sangat mungkin memang bersalah. Hari Selasa kemarin ini, tanggal 7 Januari, Hasto tidak memenuhi panggilan KPK. Padahal dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kabarnya dia sedang sibuk mempersiapkan acara hari ulang tahun PDIP. Karena itu PDIP minta penjadwalan ulang pemeriksaan Hasto dilakukan setelah 10 Januari. Mungkin saja dalih itu benar, tapi saya menduga Hasto sedang menunda-nunda pemeriksaan terhadap dirinya. Berbagai informasi yang ada menunjukkan Hasto memang hampir pasti bersalah. Dan kalau dia sampai dibawa ke pengadilan, mungkin akan lebih banyak lagi cerita tentang PDIP terungkap. Kubu PDIP menuduh KPK melakukan kriminalisasi terhadap Hasto. Artinya PDIP menuduh KPK sebenarnya tidak punya alasan untuk menuduh Hasto melakukan pelanggaran hukum pidana. Pentersangkaan Hasto dilakukan karena alasan politik, kata mereka. Bahkan dalam keriuhan kasus OCCRP kemarin terdengar lagi seruan agar KPK lebih baik memfokuskan energi pada pembongkaran tuduhan tentang korupsi Jokowi daripada pada kasus Hasto. Permintaan PDIP ini jelas mengada-ada. Apa yang dituduhkan pada Hasto jelas adalah pelanggaran hukum yang serius. Hasto menjadi tersangka karena dituduh menjadi otak penyuapan anggota KPU agar Harun Masiku bisa diangkat jadi anggota DPR pada 2019. Uang sekitar 600 juta rupiah yang diberikan ke KPU itu bukan uang Harun Masiku, melainkan uang Hasto atau uang PDIP lah. Sampai sekarang memang masih menjadi pertanyaan besar mengapa PDIP ingin agar Harun yang masuk ke DPR. Suara Harun di Dapil Sumatera Selatan pada 2019 itu rendah. Dia hanya menempati posisi kelima. Dia hanya memperoleh tidak sampai 6.000 suara. Tapi rapat pleno PDIP memutuskan bahwa pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal setelah ditetapkan menjadi caleg yang memperoleh suara terbanyak adalah Harun. Celakanya, caleg yang memperoleh suara kedua terbanyak sebesar 44.000 suara, Rizky Aprilia, berkeras untuk menjadi pengganti Nazarudin almarhum. Karena itulah KPU berusaha disuap agar bersedia mengangkat Harun untuk menggantikan Rizky. Misi ini digagalkan operasi tangkap tangan KPK. Sejak saat itulah Harun menghilang. Pertanyaannya, apakah Hasto memang berperan dalam proses penyuapan dan pelarian Harun? Kalau sekarang dilihat KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka, hampir pasti KPK punya alat bukti bahwa Hasto terlibat. Dan dugaan tentang peran Hasto ini sebenarnya sudah ada sejak 2020 dulu. Kini terungkap kembali cerita bahwa 5 tahun yang lalu Hasto sudah hampir dijadikan tersangka. Tapi ada ketidakkompakan di dalam tubuh KPK. Yang dianggap berperan mencegah Hasto jadi tersangka adalah Firly Bahuri, mantan ketua KPK. Jadi ketika itu Hasto belum dinyatakan tersangka karena setidaknya 3 hal. Pertama, peran Firly. Kedua, Harun sendiri menghilang. Ketiga, PDIP masih sangat berkuasa. Kini Firly sudah diberhentikan. PDIP tidak lagi menjadi partai yang dominan dan mungkin sekali Harun pun sudah atau akan segera ditemukan. Jangan-jangan dengan informasi ini, kalau hampir semua kader-kader PDIP yang terjerat kasus korupsi, walaupun ada sebagian yang memang tetap tertangkap ya,
Tapi bayangkan kalau seandainya ada kader-kader PDIP baik di kepala daerah, di pejabat kementerian yang kemudian korupsi tapi terafiliasi dengan sekjen atau mungkin terafiliasi dengan ketua umumnya, bisa saja waktu Firly jadi ketua KPK semuanya itu di-86-kan, semua diamankan, semua diselesaikan supaya jangan sampai ada kasus tersangka. Ini menarik guys. Nah, ketika kemudian Firly tidak lagi menjadi bagian dari KPK, artinya KPK sekarang lebih berani, KPK yang betul-betul tidak bisa diintervensi oleh partai-partai tertentu, maka yang terlihat adalah mulai dari sekjen. Mungkinkah berikut ketua umumnya? Kita nggak tahu. Kita lanjutkan guys. Karena itu, seperti saya katakan, Hasto akan terus menjalani penyidikan dan ujung-ujungnya dibawa ke pengadilan. Apa yang dilakukan Hasto dan timnya sejauh ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa dia memang bersalah. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Selang 2 hari kemudian, Hasto memberikan tanggapan atas status tersangka dirinya lewat sebuah video. Dalam video itu, tampak Hasto memegang buku yang ditulis Cindy Adams berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Hasto menyebut dirinya tengah mengikuti jejak Bung Karno, sebagaimana tertulis dalam buku itu bab 9 dengan subjudul Masuk Tahanan. Sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya dan seluruh kader PDI Perjuangan, kata Hasto. Pada 28 Desember, juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan Hasto sudah menitipkan sejumlah dokumen tentang berbagai skandal besar di negeri ini kepada Koni Rahakundini Bakri. Di dalamnya ada puluhan bukti tentang skandal politik, korupsi, penyalahgunaan wewenang hingga pelemahan KPK. Skandal-skandal itu melibatkan pejabat dan mantan pejabat, termasuk dokumen soal kriminalisasi Anies dan bukti-buktinya, termasuk soal permintaan presiden 3 periode. Dikatakan pula Hasto sudah membuat puluhan video tentang kasus-kasus tersebut. Ini disebut sebagai bentuk perlawanan Hasto atas kriminalisasi yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Koni sendiri mengaku telah mengamankan beberapa dokumen penting yang dimiliki Hasto ke notaris di Rusia. Dokumen-dokumen itu sudah disimpan dan dicatatkan di notaris di Rusia. Dokumen-dokumen berisi informasi tentang berbagai praktek korupsi yang dilakukan para pejabat di Indonesia. Ini katanya bisa jadi semacam bom waktu yang akan menggembarkan jagat perpolitikan di Indonesia kalau dibuka ke publik. Menurut Koni, dia bukan PDIP, tapi dia membantu Hasto sebagai sahabat. Koni mengamankannya di Rusia karena penyimpanan di Indonesia katanya tidak aman. Dia misalnya menyebut contoh peristiwa Kusnadi, staf Hasto, yang buku catatan Hasto yang dititipkan padanya disita oleh KPK saat ia diperiksa di sana. Dengan kata lain, Hasto dan kubunya, termasuk Koni, sudah tidak percaya pada lembaga penegak hukum di Indonesia. Atau jangan-jangan yang dimaksud dengan data-data itu adalah justru data-data yang memperkuat bahwa Pak Hasto itu punya keterkaitan dan juga kelibatan yang jauh lebih tinggi untuk kasusnya Harun Masiku gitu. Kan gitu. Ya kalau memang itu adalah kasus yang mengangkat isu-isu skandalnya pejabat publik di Indonesia, ya udah biarkan aja muncul. Ya kan, jangan simpan ke Rusia, biarkan aja di Indonesia. Siapa tahu ditangkap oleh KPK atau diamankan oleh KPK atau langsung saja menuju ke KPK untuk jadikan ini sebagai bahan laporan. Ngapain ke Rusia gitu? Aduh, ya itu tadi, jangan-jangan itu adalah data-data yang berkaitan dengan skandalnya Pak Hasto itu sendiri. Selain Pak Hasto, mungkin ketua umumnya juga, mungkin. Karena itu harus disimpan jauh-jauh di Rusia. Kebetulan kabarnya Koni menjadi guru besar di Saint Petersburg. Jadi dia memang pulang pergi tinggal di Rusia dan Indonesia. Dari ucapan-ucapannya, Koni nampak luar biasa benci terhadap Jokowi. Dia menyebut Jokowi sebagai malin kundang kuadrat, bahkan kadal. Penamaan itu dia gunakan karena menurutnya Jokowi secara sangat jelas mengkhianati Megawati. Koni bahkan juga menyatakan Bu Iriana, istri Jokowi, untuk tidak hidup tenang. Koni memberi isyarat bahwa ex-gubernur Lemhanas Andi Wijayanto menyimpan data mengenai skandal pejabat negara. Dia tidak menyebut secara khusus bahwa ada skandal Jokowi dan Iriana, tapi secara khusus dia minta agar Iriana tidak hidup tenang.
Kembali ke pertanyaan awal soal Hasto. Hasto. Saya rasa dokumen Hasto tersebut adalah upaya untuk menggertak KPK dan para pejabat Indonesia yang korup. Hasto seperti ingin mengatakan, kalau KPK terus menyidik dan bahkan membawanya ke pengadilan dan membicarakan dia dan kawan-kawannya akan melakukan pembalasan. Pembalasannya adalah membongkar korupsi yang ada di Indonesia. Kalau Hasto bilang dia punya bukti-bukti korupsi, itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan dugaan keterlibatan dia dalam kasus Harun Masiku. Betul. Kalau dia memang peduli dengan kebusukan korupsi di Indonesia, seharusnya dia bongkar saja sekarang bukti-bukti itu. Betul. Kenapa harus dinotariskan di Rusia? Tapi memang bukan itu tujuannya. Dia mengatakan begitu agar para pejabat, tokoh politik, dan partai di Indonesia bergerak untuk meminta Presiden Prabowo, Jokowi, dan KPK untuk bersedia berkompromi. Sebagai warga Indonesia, tentu kita akan sangat bahagia kalau Hasto dan PDIP akan berani berinisiatif membongkar gurita korupsi di Indonesia. Tapi seperti saya katakan, saya tidak yakin mereka betul-betul serius dengan gertakan itu. Mereka hanya berusaha melakukan transaksi dengan para penegak hukum. Mari kita harapkan saja pemerintah dan KPK kita tidak akan tergerak mengikuti permainan poker Hasto. Kalau Hasto memang diduga bersalah, bawa saja ke pengadilan. Jangan gentar, jangan tergerak untuk berjual beli dengan Hasto dan PDIP. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia bisa selamat. Luar biasa. Guys, Anda bisa nilai sendiri ya apa yang disampaikan oleh Mas Ade Armando tadi, bahwa memang sekarang realitasnya Pak Hasto itu sedang menggunakan segala caranya. Nah, ini jubirnya juga udah kemana-mana. Sekarang kayaknya mereka sudah menggunakan teman-teman aktivis untuk datang ke KPK, melakukan gertakan yang sama, melaporkan Pak Jokowi. Jadi drama politik Hasto dan juga drama mendiskreditkan seorang Pak Jokowi serta pola-pola yang dimainkan ini adalah drama-drama yang kemudian mau menggertak KPK dan juga pemerintah. Kita tunggu guys sampai sejauh mana kemampuan Hasto dan kawan-kawannya untuk melawan hukum yang ada di Indonesia ini. Kalau kalian tidak setuju, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.